おば、エミリアン監督は29億の事件に巻き込まれています。彼女は国会議員の妻か家族ですか？ 29 億ルピアの支払い失敗。今支払い言われたら誰がその29 億ルピアを払うのか。一方で LHKPN は応募は Ini video aslinya. Kita teliti dan melakukan analisa untuk backgroundnya, untuk kancingnya, untuk tirainya sama persis. Sama persis, cuma yang bedanya ini agak di zoom dan di crop di bagian mic-nya ini. Di bagian sini di crop, sedangkan nama-nama di atas laku pihak tergugat menyatakan telah digugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon lagi ya. Karena ini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Terlebih selama ini kita menyangka bahwa si Rismon yang satu ini ijazahnya S2 dan S3-nya palsu gitu ya. Karena dia tidak bisa berbahasa Jepang sama sekali ya kan. Kita kan menganggap gitu loh. Mana mungkin sih mana mungkin sih kuliah di Jepang ya kan, S2 dan S3 itu nggak sebentar loh. Tapi nggak bisa bahasa Jepang, coba bayangin, kan nggak masuk akal ya kan. Oke lah, perkuliahannya menggunakan bahasa internasional, tapi emang dia sehari-hari cuma di dalam kelas saja kan? Enggak, apalagi S2 dan S3, mungkin kuliahnya satu minggu mungkin ya 3-4 kali ya kan. Masa dia nggak ke supermarket beli kebutuhan, dia nggak beli nasi bungkus ya kan. Kalau nggak bisa bahasa Jepang nggak mungkin deh ya. Tetapi teman-teman ya, kita keliru. Ternyata dugaan itu tidak benar. Si Rismon ya ternyata sangat pandai sekali berbahasa Jepang. Bahkan bisa dikatakan sangat master sekali. Kemasterannya melebihi orang Jepang sendiri. Bang, kok ketawa sih? Ya kan? Ya iyalah, karena teman-teman belum tahu gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oba, エミリアン監督は29億の事件に巻き込まれています。彼女は国会議員の妻か家族ですか？ 29 億ルピアの支払い失敗。今支払い言われたら誰がその29 億ルピアを払うのか。一方で LHKPN は応募はエミリアで LHKPN。 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta lalu dalam keadaan yang sehat. Oke teman-teman, video kali ini ada berita yang menarik. Ada heboh di kalangan pendukung dan pemujanya Rismon Sianipar. Apa sih bang? Iya, tiba-tiba ada beredar sebuah video yang menampakkan atau menampilkan Rismon itu lancar banget bahasa Jepang teman-teman. Gila, seperti berkumur air saja dia ngomong ya. Bahkan ngomong bahasa Jepang dalam video itu lebih cepat dari dia ngomong bahasa Indonesia teman-teman. Luar biasa, viral. Dan kemudian captionnya, semua bengong, Rismon jago bahasa Jepang. Oke, kita akan bahas itu, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin memberikan informasi kepada kalian semua update tentang perjalanan kami ke Jepang. Ya, banyak yang bertanya-tanya, padahal dalam setiap kesempatan saya sudah memberikan sebuah pernyataan, sebuah jawaban yang saya dapat dari Joshua Sinambela, teman-teman. Ya, jadi keberangkatan kami kenapa tidak jadi di bulan Agustus? Karena ternyata bulan Agustus itu adalah liburan summer, teman-teman. Liburan musim panas. Jadi, Yamaguchi University itu libur dan tidak ada aktivitas di kampus selama bulan Agustus. Terakhir saya mendapatkan kabar bahwa itu akan sampai kepada tanggal 31 Agustus, teman-teman. Jadi, sekolah atau kuliah di sana akan mulai jalan seperti normal itu di bulan September. Dan kemudian menurut pernyataan dari Joshua Sinambela bahwa kita akan ke sana di bulan September. Jadi teman-teman semua jadi ingat ya,
Nggak usah bertanya-tanya lagi, kan aku bosan jawab setiap hari. Bang, kapan ke Jepang? Bang, kapan ke Jepang? Saya mengerti kalian sudah nggak sabar untuk melihat kenyataan atau fakta atau bukti keabsahan ijazah Rismoni ini. Karena kecurigaan kami. Dan kalian juga, itu adalah ijazah palsu. Peneliti dan ahli digital forensik, abal-abal, penipu, teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan kali ini buat teman-teman semua yang masih ingin memberikan kontribusi biar untuk uang jajan aja ke sana teman-teman, silahkan di kolom. Oke ya teman-teman ya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Saya sudah keep untuk biaya transportasi, biaya perjalanan ke sana, saya sudah keep teman-teman, tidak disentuh. Ya, apabila kemudian saya mendapatkan informasi dari Pak Joshua Sinambela, maka saya sudah siap fisik, tenaga, dan keuangan teman-teman ya. Tapi jika teman-teman mau memberikan kontribusi berupa untuk uang jajan atau uang makan di sana, sekalipun uang makan ditanggung Bang Nelson ya, ya nggak apa-apa lah untuk beli oleh-oleh ya kan ya. Buat teman-teman yang mau berkontribusi silahkan, ada nomor rekening di bawah ini teman-teman. Oke ya, kita akan membahas video yang sangat-sangat viral dan juga cukup menggelitik. Rismon nggak bisa bahasa Jepang di dunia nyata, dipakailah AI. Yang disayangkan banyak yang percaya loh. Banyak yang percaya pendukung Rismon ini. Makanya mereka itu sekalipun Rismon itu udah ketahuan bohongnya, mereka nggak akan percaya bahwa dia bohong teman-teman. Karena sekelas penipuan soal AI ini saja, hoax soal AI mereka percaya. Kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Bahkan captionnya seperti ini. Luar biasa. Semua bengong katanya. Wis, viral, Rismon jago bahasa Jepang, semua bengong. Rismon jago bahasa Jepang. Luar biasa. Jago bahasa Jepang itu nih. エミリアン監督は29億の事件に巻き込まれています。29億ルピアの支払い失敗。今支払い言われたら誰がその29億ルピアを払うのか。一方で LHKPN はオーバーエミリアで LHKPN はたった29億ルピア。すべての財産を売って負の銀行 BPR の支払い失敗のために支払うのか。29億ルピア。それならすべてを支払えるなら彼女は貧乏になるはずだ。 Ngeri. 質問は彼がどこからそのお金を得たのかということです。もしかしたらプラティグのからかもしれない。もしかしたらジョコイからかもしれない。だから今あなたは人質になっているのです。 Ya, video itu di selama 1 menit ya. Saya dalam beberapa kesempatan tentang yang beredar soal Ibu Sri Mulyani yang mengatakan guru itu beban negara, saya sedikit mempraktekkan kepada teman-teman ya, bagaimana cara untuk melakukan video generate by AI. Ya, jadi kita tulis teks dan kemudian model yang kita masukkan ke dalam website tersebut, jadi dia akan pakai dan akan ngomong ya seperti Rismon ini ya, dia akan bisa translate ke bahasa manapun sebenarnya, bukan hanya Jepang. Bisa kita atur untuk semua bahasa sebenarnya, ada bahasa Indonesia, pokoknya banyak, semua negara ada di situ ya. Saya sudah mempraktekkan dan ini adalah salah satu hasilnya. Luar biasa ya, nggak mampu berdebat di dalam bahasa Jepang, mereka akhirnya menggunakan AI dan menggiring opini lewat ini. Nanti ada pendukung dan pemuja-pemuja Rismon ini nanti akan mempercayai bahwa wah, itu tuh Rismon jago bahasa Jepang ya. Terbukti kan, karena dia jago bahasa Jepang berarti dia S2 S3 dari Jepang. Nggak gitu ya, sedangkan bahasa yang sederhana saja dia nggak mengerti yang disampaikan oleh Bang Andi dalam sebuah debat di Rakyat Bersuara ya. Bahasa sehari-hari ya, bahasa yang sangat mudah untuk dia mengerti. Nggak mungkin seorang yang kuliah S2 dan S3 di sana dan kemudian bahasa dasar yang sederhana saja dia nggak mengerti kan teman-teman. Oke, dan mirisnya di sini dengan bahasa Jepang ini teman-teman. あなたのその29億ルピアの支払いはどこから来たのですか。あなたの夫の DPR ですか。夫か家族か誰か。私は知りません。 Hampir terlihat real dan susah membedakan. Tapi jika kalian sudah terbiasa dan sudah teliti dengan pergerakan mulut dari suatu model yang di generate by AI, kalian akan mudah untuk melihat. Ya, yang menjadi mirisnya ini komentar-komentar aku baca ya. Andi mana ya? Kemarin kan ada yang Abang Andi mau memancing Rismon untuk bahasa Jepang, tapi dia nggak ngerti bahasa Jepang yang sederhana. Makanya ada komen, Andi mana ya? Itu kan dia pintar bahasa Jepang, pengantar mata kuliah Rismon bahasa Jepang. Antar lagi dia tunjukin foto-foto wisuda Yamaguchi katanya. Kemudian ada yang komen, kata siapa ini editan? Wis. Dan kemudian Rismon pintar ngomong Jepang. Baru apa lagi? Nah, ada yang sudah sadar dan kemudian ngomong, besok gue bikinin pakai bahasa Papua ya. Kayak bahasa Tegal. Jadi ada yang tergiring, ada yang percaya. Oke ya, jadi itu adalah AI ya. Jadi kalau pakai AI jangan kan bahasa Jepang. Kim Jong Un aja bisa bahasa Jawa. Dan kemudian ada yang percaya, ngapal ya Pak.
kok lihat-lihat ke bawah, dia pikir itu adalah Rismond. Sekalipun dia nggak percaya, dia pikir itu adalah real. Dan kemudian katanya Rismond menghafal. Lihat-lihat ke bawah ya. Nggak mungkin Rismond Sianipar ngomong bahasa Jepang selancar ini. Oke, jadi tujuan saya untuk membahas video kali ini adalah, ya seperti biasa, komitmen YouTuber Nusantara adalah melawan hoax. Menurut saya ini adalah hoax yang harus kita bantah, sekalipun ini ya mungkin dari 101% yang percaya. Karena ya beliau nggak tahu bahasa Jepang ya, udah dipermalukan kemarin kan sama Bang Andi ya. Jadi ini adalah video yang sudah digenerate. Sedangkan video yang aslinya adalah ini dia teman-teman. Ini video nama-nama di atas selaku pihak tergugat nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harusnya nggak layak jadi rektor UGM. Ya. Nama-nama itu ya mulai dari siapa tadi? Bambang Wahyudi, Jung Cik Arsan, dan Ova Emilia ya. Pemegang saham BPR Tripilar. Ya, ini yang video aslinya teman-teman. Tapi mereka potong di bagian ini agar supaya mikrofon nggak terlihat. Tapi untuk backgroundnya, nama-nama di atas selaku pihak tergugat nyatakan telah melakukan perbuatan. Ya, kancingnya kalian bisa lihat sama kancingnya, dan background kalian lihat di bagian ini ya. Bagian belakang ini. Nama-nama di atas selaku pihak tergugat nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harusnya enggak. Ada lagi satunya yang sama, bopengnya. Ya, jadi teman-teman ya, ini video yang aslinya, ini generate by AI. Ini yang harus kita luruskan karena narasinya mau menggiring seolah-olah Rismond ini adalah lulusan Jepang yang fasih berbahasa Jepang. Sepertinya rencana dari Joshua Sinambela, Bapak Roni Teguh dengan YouTuber Nusantara ke Jepang sudah sampai ke mereka. Dan mereka mulai ketakutan. Kenapa sih Bang ketakutan? Ya ketakutan lah kalau memang mereka membohongi publik hari ini, belakangan-belakangan ini. Mereka pasti akan ketakutan setengah mati, kebohongan mereka akan terbongkar. Akan tetapi mereka akan santai-santai saja dan menganggap ini adalah hal yang tidak perlu untuk mereka tanggapi kalau memang benar Rismond Sianipar adalah lulusan Yamaguchi. Toh juga kepergian kami ke sana itu, jika Yamaguchi mengklarifikasi bahwa Rismond Sianipar itu ijazahnya asli, itu adalah sebuah keuntungan buat mereka. Akan tetapi jika yang pada kenyataannya mereka selama ini menyembunyikan hal itu di hadapan publik bahwa Rismond ini nggak selesai sekolahnya di Yamaguchi, selesai. Kita akan melihat orang yang masih percaya kepada Rismond adalah itu baru yang dikatakan orang tolol sedunia. Bukan orang yang teriak mungkin karena emosi sakit hati ya, mereka teriak bubarkan DPR, bukan mereka sebenarnya yang tolol sedunia ya. Yang tolol sedunia nanti ya, jika sudah terbukti, sudah ada klarifikasi, verifikasi dari Yamaguchi bahwa Rismond ini bukan lulusan dari sana, dan orang-orang itu masih mempercayai analisa dan penyampaian-penyampaian dari Rismond ini, itu baru bilang orang tertolol sedunia. Kenapa kita katakan tolol? Karena mempercayai penipu. Udah tahu-tahu dia penipu, udah tahu-tahu dia maling, teriak maling, tapi masih mempercayai, itu kan namanya tolol. Ya. Makanya kenapa timbullah video untuk menggiring opini bahwa wah Rismond itu jago bahasa Jepang. Sebenarnya ingin membuktikan bahwa ingin menggiring opini masyarakat yang hari-hari ini akhir-akhir ini sudah mulai mencurigai ya, sudah mulai percaya bahwa ijazahnya adalah ijazah yang fake atau palsu teman-teman. Jangan-jangan dia yang di pasar pramuka ya. Makanya timbullah sebuah video generate by AI dengan caption semua bengong katanya. Siapa yang bengong? Bapak kau bengong. Semua bengong katanya Rismond jago bahasa Jepang. Hanya orang yang bodoh yang mau mempercayai video ini. Ya, saya sudah mematahkan hoax ini dengan sudah menampilkan ini video aslinya. Kita teliti dan melakukan analisa untuk backgroundnya, untuk kancingnya, untuk tirainya sama persis. Sama persis, cuma yang bedanya ini agak di zoom dan di crop di bagian mic-nya ini. Di bagian sini di crop, sedangkan nama-nama di atas selaku pihak tergugat nyatakan telah digugat. Jadi teman-teman ya, semoga kita doakan agar supaya rencana dari Joshua Sinambela dan teman-teman YouTuber Nusantara, saya sendiri juga akan pergi teman-teman, itu bisa terlaksana. Itu bisa membawa sebuah kebenaran di hadapan publik. Karena luar biasa antusias masyarakat hari ini. Itu saya diganggu setiap hari, Bang kapan pergi ke Jepang? Bahkan sudah diklarifikasi setiap hari soal kepergian, terjadi reschedule, tanggalnya berubah karena ada liburan di sana. Setiap hari tetap ada yang tanya, teman-teman. Itu karena betapa masyarakat haus akan
kebenaran itu dinyatakan, ditegakkan atas Indonesia. Karena mereka ingin Joshua Sinambela, YouTuber Nusantara saya itu bisa mewakili rasa penasaran mereka soal Rizwan Syahneper ini, yang oleh penelitian-penelitiannya, yang oleh kelompoknya menganggap dia adalah ahli digital forensik, yang oleh karena penelitian-penelitiannya itu sehingga timbullah kegaduhan besar tengah-tengah masyarakat. Ada yang dulu tidak acuh tak acuh soal ijazah Pak Jokowi ini, akhirnya mereka tertarik perhatiannya untuk mengikuti apa yang disampaikan Rizwan ini dengan bahasa atau komunikasi yang baik, komunikasi yang seolah-olah dia menjelaskan pakai bahasa-bahasa yang akademis tapi sebenarnya isinya kosong, teman-teman. Ya, rakyat kan akhirnya penasaran. Dia ini mengaku ahli, berhasil untuk memecah belah masyarakat, berhasil membuat kegaduhan nasional atas penelitiannya. Makanya orang, apa benar sih dia ini ahli? Nanti kami akan tunjukkannya. Tapi sebenarnya Joshua sudah mendapatkan email, Pak Roni Teguh sudah mendapatkan verifikasi by email juga atau apa ya email juga, bahwa tidak ada alumni S2 atau S3 dari Jepang bernama Rizwan Syahneper. Tapi mungkin email saja tidak menjadi bukti yang kuat. Mungkin dengan kepergian kita ke sana, apalagi adanya dokumentasi dari YouTuber Nusantara, maka itu akan menjadi berita nasional. Kita nantikan saja teman-teman, dan doakan semoga semuanya kesampaian teman-teman ya. Dan sebenarnya bukan hanya YouTuber saja yang melakukan penyelidikan. Ini sebenarnya bukan penyelidikan ya teman-teman ya, tapi verifikasi. Ternyata dari teman-teman kepolisian juga sudah cari tahu sampai ke sana. Seperti Bang Joshua Sinambela katakan bahwa ini juga nanti akan terbuka di pengadilan. Atas penelitian-penelitian dia mengaku ahli. Mana sertifikatnya? Mana ijazahnya? Coba apakah Anda benar-benar dari sana? Semuanya akan dibukakan di pengadilan, teman-teman. Itu akan memberatkan mereka. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sabar ya teman-teman ya. Seperti kalian menantikan siapa yang akan menjadi tersangka, saya mohon kalian juga sabar juga dengan hal ini ya. Bang, kau bikin kami penasaran aja bang. Oke ya teman-teman ya, saya pamit dulu. Semoga kalian bisa menantikan ya. Karena bukan saya yang mengkondisikan semuanya. Kami YouTuber Nusantara hanya mengikuti perjalanan. Tugas kami mendokumentasikan dan menyampaikan kepada masyarakat hasilnya. Yang melakukan perjalanan adalah teman-temannya Joshua Sinambela dan Pak Joshua. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Ya, saya aja yang dalam beberapa konten ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan teman-teman ya, demikian video yang sudah kita saksikan gitu ya. Kami ambil dari salah satu konten kreator reaction politik juga ya, Bung Vicky Himpong gitu ya. Sangat menarik sekali tadi ulasannya. Dan sebelum saya mengulas tentang Bung Vicky Himpong, izinkan saya mengulas si Rizwan dulu di bagian depan tadi. Iya. Saya sering sekali menyampaikan dalam beberapa konten sebelumnya bahwa saya tidak pernah kuliah di Jepang, tetapi saya bisa berbahasa Jepang walaupun sangat little bit gitu ya, karena saya pernah kuliah S1 selama 5 tahun ya, bersama beberapa orang Jepang dan juga beberapa orang Korea. Tetapi jujur aja teman-teman ya, tadi di bagian depan tadi itu sangat fasih sekali ya, teman kita yang bernama si krisis moneter. Selama ini kita menganggap si Rizwan ini nggak bisa bahasa Jepang ya, ternyata pandai kali. Sampai-sampai saya nggak ngerti gitu lah apa yang dia omongkan, saking pandainya, kepandaiannya melebihi orang Jepang yang sebenarnya. Tetapi ya begitulah teman-teman ya, ternyata itu hasil rekayasa AI menggunakan platform AI kalau nggak salah namanya Hagen gitu ya. Saya juga beberapa kali menggunakan dan memang hasilnya sangat luar biasa sekali. Dan yang mengherankan seperti yang diulas oleh Bung Vicky Himpong gitu ya, bahwa kok bisa gitu loh, anak kebo, anak wabah itu percaya gitu loh, sampai bengong ketika melihat atau mendengarkan si Rizwan ini berbicara menggunakan bahasa Jepang. Padahal itu hasil rekayasa AI. Dan dikatakan bahwa ini merupakan kabar buruk bagi ternak Mulyono. Ternyata si Rizwan pandai berbahasa Jepang, bahkan bisa dikatakan mahir dasu. Aduh, ada aja ya kan.
Si Rismond itu sudah dipermalukan oleh Andi Azwan dalam sebuah acara yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional gitu loh. Dan dia sudah mengakui bahwa dirinya lupa bahasa Jepang ya, lupa katanya. Emang si krisis moneter itu kuliah di Jepang di Yamaguchi University itu tahun berapa sih? Ya kan? Tahun 2000-an kan, ya kan, katanya lulus tahun 2008. Sama juga, saya kuliah sama orang Jepang itu di awal-awal tahun 2000-an. Tapi ya sampai sekarang saya masih bisa kok, walaupun saya tidak aktif menggunakannya. Tetapi kalau ketemu dengan orang Jepang misalnya ya, pelancong ya, misalnya di Bali gitu. Nah kemudian orang Jepangnya itu senyum, kemudian saya sapa, ya genki desu ka, moshi moshi, atau misalnya Nihonjin desu ka. Nah, itu jawabannya dia ya, itu langsung bisa saya pahami dan saya bisa berkomunikasi walaupun ya dengan sangat ya terbatas sekali gitu. Ini enggak gitu loh. Ngaku kuliah di Jepang, S2 sama S3 tapi lupa sama sekali. Koplak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.